Saudari dan saudara yang terkasih, di suatu rumah duka ramai sekali, banyak pelayat. Lebih-lebih di ruang A. Di ruang A itu berbaring jenazah seorang anak muda, usianya baru juga belasan tahun. Ada tangisan, ada teriakan, ada marah, ada diam, ada doa. Tiba-tiba seorang pelayan merasa terpanggil untuk menghibur keluarganya dengan berkata, pasrah saja, itu sudah kehendak dari Allah, harus kita terima. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, pasrah saja. Mau menghibur, tapi terbaliknya terjadi. Ibu, maminya menjadi marah. Ini bukan kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, itu nama Tuhan itu penjahat. Salah anak saya apa? Sehingga dia harapan keluarga kami pada usia muda sudah harus meninggal dunia. Nggak terima. Ibu berontak. Untung pada pelayat yang lain itu diam-diam saja, berdoa dalam hatinya. Tapi ibu pada saat itu belum bisa menerima kalau dikatakan kematian adalah kehendak Tuhan. Sebaliknya terjadi di ruang B sebelahnya. Di situ berbaring seorang opa yang usianya dikatakan terberkati oleh Tuhan. Usianya 90 tahun lebih. Di sekitarnya tenang-tenang saja, nggak ada tangisan. Malahan ada orang yang mengatakan syukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan itu membebaskan opa kita, ayah kita dari sengsara penderitaan. Maut diberikan oleh Tuhan sebagai hiburan, sebagai pembebasan dari segala penyakit penderitaan. Ketika saya mendengar kisah kesaksian itu, saya heran. Barusan saya membaca dan saudara mendengar, Allah tidak menghendaki adanya maut. Ayo, mengapa kita sok pintar mengatakan Tuhan menghendaki maut? Padahal sabda Tuhan jelas-jelasnya, Tuhan tidak merencanakan, tidak menciptakan, tidak senang adanya maut. Allah itu menghendaki supaya kita semua hidup bahagia, sehat. Itu sebabnya tadi dalam Injil panjang lebar dikatakan Yesus menyembuhkan orang yang diambang pintu kematian, wanita yang pendarahan 12 tahun sudah. Dokter mampu juga tidak bisa menyembuhkan dia. Hanya pada Yesus adalah keselamatan. Jadi kita mendengar bahwa Yesus itu menyembuhkan anak kecil baru 12 tahun, tak berdaya, mati. Talitakum, bangunlah. Allah yang baik, sumber kehidupan. Tak pernah menghendaki adanya kematian, kehancuran manusia. Sudah barang tentu sekarang kita bertanya, jadi maut tidak ada? Ada maut. Ada kematian. Tapi beda daripada yang kita biasanya pahami. Maut itu dalam kitab suci sebenarnya di mana relasi dengan Allah itu diputuskan. Sangat jelasnya dalam buku Kejadian bab 3 tertulis manusia hidup bahagia di Taman Firdaus. Tapi ada godaan makan dari buah yang indah yang sebenarnya terlarang ini. Buah pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang jahat. Makan.
Nggak boleh. Makan, enak. Kau menjadi Allah sendiri. Ngapain nurut sama Allah? Jadi Allah sendiri. Sombong pisan. Ini terjadi. Maut masuk dalam hidup manusia. Gara-gara kesombongan, gara-gara kesalahan, gara-gara manusia menolak relasi akrab dengan Allah. Saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Allah itu nggak perlu. Itu mati. Di mana relasi dengan Allah, di mana Allah tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai cinta lagi bagi kita manusia, gara-gara ditolak oleh manusia, di situ manusia mati. Spiritual, jiwanya mati. Relasi dengan Allah itu mati. Memang harus kita akui, manusia berubah luar biasa. Kalau kita lihat foto kita ketika itu usia 3 tahun, wah beda. Belum tentu kita mengenal diri kita sendiri. Berubah. Tadinya rambutnya banyak, sekarang botak. Tadinya cantik, sekarang peot. Manusia berubah, harus diakui. Dan akhirnya adalah saatnya di mana kita tak bernapas. Bukan mati. Melainkan pulang ke pangkuan ilahi. Pulang ke asal usul kita. Pulang kepada Bapa Sang Pencinta, Sang Pencipta kita. Kematian, kepergian manusia bukan kematian jiwanya. Memang jenazahnya kita kembalikan kepada bumi pertiwi. Tapi pribadinya kita arahkan kembali ke dalam tangan Tuhan yang Maha Baik. Sebenarnya ada banyak bukti. Ada saja orang yang dikatakan meninggal dunia. Pulang ke pangkuan ilahi. Relasi dengan kita manusia yang masih mengembara di dunia ini tidak putus. Terjadi mujizat. Saya berdoa kepada Sankta Pius, kepada entah siapa orang kudus, kau bisa sembuh. Doa saya bisa dikabulkan. Namanya mujizat yang tak terpahami oleh siapapun juga. Relasi dengan dia yang mendahului kita masih tetap ada. Paulus dalam surat mengatakan, cinta yang sejati tidak pernah akan putus. Kalau kita mencintai Allah, bersyukur pada Allah, Allah itu memakan kita. Kau anak kesayangan Tuhan untuk selama-lamanya. Semoga saja iman kita akan kebaikan Allah, akan kesetiaan Allah kepada kita manusia, menyelamatkan, membantu, menguatkan kita semuanya. Semoga kita tidak takut pulang ke pangkuan ilahi untuk meraih kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Semoga demikian.